Wa ghuslul kafaini monggo sunah meneh basuh telapak tangan loro ma'an hale bareng ilal qau'aini maring pergelangan loro ma'a tasmiyati dalam semertane maca bismillah al muqtarinati kang bebarengan bin niyati kelawan niat. Wa ing tawaddu'a min nahwi ibriken lan senadyan wudu sapa man saeng sepadane kendi au alima utawa yakin sapa man tuhrohuma ing sucine kafaini lil ittiba'i krana nderekake Kanjeng Nabi. Pasiwakun mengko nuli sunah siwakan ardon kelawan malang fil asnani ing dalem untu dhahiron hale jaba wabatinan lan jero watulan lan apane dawane fil lisani dalam ilat lil khabari sahih krana hadis kang sahih rupane laula an asyqa lamun ora ho utawi yen to beratno ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amatu yaktene perintah ingsun huming ummati bisiwaki klan siwakan ing dakul wudu'en ing dalem sandinge saben-saben wudu ae amro ijabin tegese merintahno kelawan kewajiban wayah suan hasil persiwak bikuli khosinin kelawan saben perkara kang kasar walau binahwi khirqatin senadyan kelan sepadane gombal pipeh au asnanin utawa kayu asnan wal udu utawi kayu ud iku afdalu luwih utama min ghairi ketimbang liyane al ud wa aulahu utawi utamane kulli khasinin iku dzurri khitaibi sing duweni ambu wangi wa afdalu utawi utamane kulli khasinin iku al araku kayu arok la bi usbuihi ora kena siwakan kelawan driji-drijine man walau khosinatan senadyan iku kasar-kasar ilafan kan layani lima mane perkara ikhtara kamile ing Mas sapa An-Nawawi Imam Nawawi wa inna ma yata'akkadu mesti dadi kuku asiwak apa siwakan walau liman senadyan kedhe wong la asnana lahu kang ora ana jenise untu iku maujud lau kedeman likul wudu'en kanggo setiap wudu walikul sholaten lan kanggo setiap salat fardhiya rupane wajibe salat wa nafliyan sunah salat wa in salamas nadian salam sapa man min kulli rakaatani saeng saben rong rakaat awistaka utawa siwakan sapa man liwuduya kanggo wudune salat wa illam yafsil bainahuma senadyan ora misah ing dalem antarane rakaataini apa fasilun perkara kang misah utawa bainahuma antarane salat lan wudu apa fasilun perkara sing misah haitsu lam yahsha ing dalem sekerine ora wedi sapa man tanat jusa famihi ing dadi najise cangkeme man wadalika utawi mengkono likuli sholatin iku li khabaril Humaidi karena hadise Imam Humaidi bi isnadin jayyidin kelawan sanad kang bagus rupane rakaatani utawi rong rakaat bisiwaken kelawan siwak afdalu iku luwih utama min sab'ina ketimbang 70 rakaatan apa rakaate bila siwaken kelan tanpa siwak walau tarakahu monglamun ninggalake sapa man ing siwak awalaha ing dalem kawitane salat tadarakahu mongko nusuli sapa man ing siwak asnaha ing dalem tengahe salat bi fi'len qalilan kelan penggawean kang sithik kal ta'ammumi kaya dene gawe ikat kepala waya ta'akadu ayodon lan dadi kuat apa siwak hale maneh litilawati Qur'anin kanggo maca Al-Qur'an au hadisen utawa hadis au ilmen syar'iyyen utawa maca ilmu kang bangsa syariat au taghayyuri famin utawa berubah cangkem apane rihan ambune au launan utawa warnane binahwi naumen kelawan sepadane sebab turu au akli karihin utawa mangan barang sing ambune ora enak sing nyengiti au sinen utawa sebab untu binahwi sufratin klan sepadane kuning-kuning untune awistiqadin utawa bangun mlilir min naumin saeng turu wa iradati lan ngarepaken naum wa tuhuli masjidin lan manjing masjid wa manzilin lan omah afisahalan dalam waktu sahur wa ing dal ikhtidari nalikane arep mati wa ing dal ikhtidari lan ing dalem nalikane arep mati kama kaya perkara dalakan nuduhaken ali ngatasé ma apa khabar sahihaini hadise Bukhari Muslim wa yuqalu lan ngendikana apa innahu sak temene siwak yusahilu ku gampangake apa siwak kuru jarruhi ing metune nyawa wa qadalan mahami sapa ba'dhum sebagiane ulama ming dalika saking mengkono khabar tak aku dau ing kuwate
siwak lil maridi kedhe wong lara. Wayam bagi lan sayugi apa ayan wiya yen niat sapa man bisiwaki lan siwak asunnata ing sunnah liyu saba alaiya drapun den ganjar sapa man ali ngatas siwak. Wa yablu alan yen to nguntal sapa man rikahu ing ludahe man. Rikahu ing idune man awalas tiyaki dalam kawitan siwakane man. Wa alla yamussahu lan yen to ora ngesot wa alla yamussahu lan yen ora nyesepi sapa man hu ing siwak. Wa yendabu lan den sunataken apa atahlilu apa nyela-nyelani untu. Apa atahlilu apa nyela-nyelani untu. Qabla siwaki ing dalem sadurunge siwakan. Utawa atahlilu nyelilit qabla siwaki dalam sadurunge siwakan au badau ta sause siwak nyelilit min asali ta'am saking sisa panganan. Wasiwaku utawi siwak itu afdhalu utama menu ketimbang tahlil. Hilafan kelawan nylayani liman kedhe wong akasa kang malik sapa man. Wala yukrahu wan ora den makruhake apa siwak bisiwaki bari klan siwak liyane man. In adina lamun ngizini sapa gair au alima utawa yakin sapa man ridau ing ridone gair. Wa ila lamun ora alima utawa adina haruma mongko haram apa siwaku gairi. Kaahdihi kaya ngambile man min milkil ghairi saking milike wong liya malam tajri dalam selagine ora kelaku adatun apa kebiasaan bil iradi anhu kelan mengo saking siwak wa yukrahu lan den makruhaken apa siwak liso imi kedhe wong sing poso ba'da zawali ing dalam sause lingsir senenge ilam yataghayyar lamun ora berubah apa famuhu cangkeme man binawi naumin kan sepadane turu. Famat madatun mongko nuli sunah meneh kemu fasting syakun mongko ngisep banyu irung lil ittibai kron nderekake nabi wa aqallu mau tawi sithik-sithike matmadha lan istingsyak iku isalul mai numekaaken banyu ilal fami maring cangkem wal anfilan irung wala yustaratu lan den syarataken fi husuli asli sunnati ing dalam hasile dasare sunnah idaratu pengubeng-ubengaken mak fil fami dalam cangkem wa majuhu lan klepehake mak minhu saing fam wa nasruhu lan gebretaken lan gebres-gebresaken alma minal anfi saking cangkem saking irung bal balik tusanu den sunatake apa idarah majun lan nasrun kal mubalaghati kaya banget-banget no fima dalam matmadha lan istingsyak limuftirin kedhe wong sing ora poso lil amri karo merintahaken dia kelawan mubalaghah. Melanjutkan kesunahan wudu setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah membasuh kedua telapak tangan. Berapa batasannya? Batasannya sampai pergelangan tangan. Tentunya ini bersamaan dengan bismillah lisannya dan bersamaan dengan hati untuk melaksanakan niat. Meskipun dia wudunya menggunakan keran atau kendi. Atau dia yakin bahwa kedua tangannya ini suci. Meskipun dia sudah yakin telapak tangannya suci, maka dia tetap sunnah untuk membasuhnya. Karena apa? Mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa jika salah satu kalian hendak wudhu, maka jangan masukkanlah tangannya kepada dalam wadah atau bejana. Kenapa? Alasannya Rasulullah li'annahu lam yadri aina batat yaduhu. Karena dia nggak tahu dan nggak sadar semalam tangannya kemana aja, dia nggak tahu. Apalagi kalau kamu mondok, keluar, tangannya kemana coba itu? Nah iso nek pas turu ya nggawa suwal lah ya. Jadi le wali sarawilalan kadhe suwal dia dal jami menalikone bareng-bareng. Sehingga ketika seseorang itu sedang melaksanakan mau wudu, maka sunnahnya adalah membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu kemudian siwakan. Siwakan ini caranya ada dua. Yang pertama yaitu adalah horizontal, yang kedua adalah vertikal. Jadi sebaiknya itu yang pertama adalah horizontal. Horizontal ini dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Namanya adalah horizontal. Kalau vertikal dari atas ke bawah. Nah, jadi sebaiknya itu horizontal dan vertikal. Kalau sikat gigi sekarang anjuran dokter kan cuman vertikal ya. Kalau horizontal nanti kan takutnya nanti giginya akan berdarah. Tapi kalau siwak pakai kayu arok itu nggak sama persis dengan
Sikat gigi, meskipun sikat gigi itu juga bisa menjadikan pengganti untuk siwak. Artinya dia masuk siwak, sikat gigi. Tapi tidak lantas siwak harus sikat gigi itu enggak. Sikat gigi masuk siwak, siwak tidak harus sikat gigi. Nah, sikat gigi cara dokter kudune vertikal, tapi kalau siwak sebaiknya dua, horizontal dan vertikal. Bagian luar dalamnya semuanya kena. Jadi cara megangnya itu yang jari yang sebelah yang tangan jari yang tiga ini, 3 jari mulai dari telunjuk, tengah sama manis ini berada di luar, yang 2 ibu jari dan jari kelingking bagian dalam, kemudian ardon ya horizontal dulu, horizontal bagian dalam luar dan bagian dalam, setelah itu nanti vertikal. Vertikal yang mana? Selain gigi juga lisan. Nah ini mestinya vertikal di sini. Nah ini lisannya juga dikenai siwak itu. Ini berdasarkan hadis sahih yang berbunyi, andaikan aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk siwak setiap kali wudhu. Maksudnya menyuruh bentuk kewajiban. Sekarang siwak itu bisa terwujud dengan apa? Jawabannya dengan apa saja yang asalkan kasar. Bahkan menggunakan kain juga boleh, sajadah itu buat silakan nggak apa-apa. Sajadah atau pakaian sampean nggak apa-apa. Atau menggunakan kayu asnan atau kayu ot. Kayu ot itu ya kayu yang agak kasar-kasar dan itu lebih utama dibanding yang lain. Kalau yang lebih utama lagi yaitu kayu arok karena baunya itu wangi. Tidak boleh siwakan menggunakan jari jemarinya sendiri, meskipun jarinya kasar. Misalnya sampai ada kapalnya itu di tangan itu, karena sering memegang bendo itu, gobang. Ya, maka tidak boleh silakan pakai itu. Namun ada satu pendapat yang disebutkan dalam Mi'anatul Thalibin, ketika dia itu menggunakan jemari orang lain yang kasar maka boleh, tentunya dengan izin. Kalau nggak ada izin ya nggak boleh. Jadi misalnya dia temannya, kalau temannya boleh, meskipun tidak perkhilafan ulama. Jadi temannya dipinjam, saya pinjam tangannya yang kasar itu ya buat siwakan di gigi saya. Ya silahkan, itu boleh, nggak makruh, ya nggak makruh. Asalkan dia izin atau dia punya dugaan kuat dia itu mengizini, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak dibolehkan ya nggak boleh. Jadi hukumnya meminjam sikat gigi orang lain boleh-boleh saja. Kadang kan ada yang super protektif, sangat menjaga diri, tidak mau meminjami orang lain. Itu yang nggak baik. Biarkanlah dia meminjam, karena bisa saja gudal dia akan menular kepada Anda. Gudalnya itu. Kemudian ada perkhilafan. Imam Nawawi mengatakan boleh kok siwakan dengan jemarinya sendiri boleh, bahkan dengan jemari orang lain juga boleh juga, asalkan ada izin tadi. Siwak itu sangat kuat kesunahannya, meskipun si pelaku tidak punya gigi. Jadi meskipun ompong tetap sunnah siwakan. Ya digerak-gerakkan aja ini. Nah, digerak-gerakkan saja. Tetap hukumnya adalah sunnah, meskipun dia ompong tidak mempunyai gigi. Kapan? 1 ketika wudhu, 2 ketika mau sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Meskipun setiap 2 rakaat dia salam, setiap 2 rakaat dia salam. Atau dia niatnya siwak itu untuk melaksanakan wudhu. Atau tidak ada pemisah antara wudhu dan sholat itu, meskipun langsung, asalkan dia tidak khawatir mulutnya najis karena berdarah, maka sunnah siwakan. Kalau dia khawatir mulutnya berdarah, najis kan berarti, maka tidak sunnah karena akan mutanajis nanti. Kayak pulau ini saya sering itu keluar darah, gigi berdarah, maka saya enggak sunnah untuk siwakan karena nanti akan menjadi mutanajis. Tapi pas sejak suci ini ya tangguh siwakan. Ya sampean sing ora iku kesempatan siwakan. Kemudian ada hadisnya Imam Humaidi dengan sanad yang bagus, berbunyi 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Jadi bandingannya 70 loh ya. Kalau jamaah itu kan bandingannya cuma berapa? Sab'in wa isrin, 27. Ada riwayat lain, khamsin wa isrin, 25. Kalau ini 70 loh. Itu kan eman-eman banget kalau nggak ada siwaknya. Maka santri itu lah, siwak lah ya. Paling pirorgane untuk 1000. Tapi kan keutamaannya luar biasa nanti. Khasiat siwak 1, mardhatun lirab, mendapat keridhaan Tuhan. 2, madharatun lil fam, membuat mulut jadi bersih. Mafsakhatun lil lisan, membuat lidah menjadi fasih. Bagi yang hafalannya kurang lancar, elkoknya kurang baik, cara menyampaikan kurang enak, siwak solusinya. Nanti insya Allah enak
dibuat mukhafadhah, dibuat menjelaskan, dibuat pidato. Nah itu insya Allah enak. Kadang kan ada ya orang pidato dia sendiri nggak paham, dia sendiri tuh nggak paham, apalagi orang lain yang mendengarkan, dia muntel-muntel itu, pusing. Jadi pendengar itu tidur karena pusing. Kemudian seseorang itu disunahkan untuk melaksanakan siwak di awal kali sholat. Bagaimana ketika di tengah-tengah sholat baru ingat dia belum siwak ternyata, maka disunahkan siwak di tengah-tengah sholat. Jadi Allahu Akbar lagi ingat, tapi sedikit aja perbuatannya. Sedikit itu. Jangan kalau begini, apalagi seperti orang yang mau templok-templok, ya maka tidak sah itu. Jadi bagaimana caranya agar tidak terkena semuanya? Itu tetap disunahkan, tapi dengan perbuatan yang sedikit, jangan perbuatan yang banyak. Kemudian hukumnya siwak itu disunahkan ketika mau baca Al-Quran, membaca hadis, mau belajar. Ya, tadi kok saya lihat nggak ada yang siwakan. Nah itu sebaiknya siwakan, mau belajar itu. Kalau saya kan tadi berdarah, ya sama kan nggak berdarah. Kemudian mulut, ketika mulut berbau, bau tak enak, tak sedap, tak enak ya, atau warnanya sudah mulai menguning karena kebanyakan tidur atau makan berambang atau bawang mentah dimaem gitu, atau giginya sudah terlihat ada kuning-kuning yang mencolok, atau dia bangun tidur atau hendak tidur atau masuk masjid atau masuk rumah, masuk kamar, masuk pondok, atau ketika waktu suhur atau ketika mau mati. Nah, ketika mau meninggal dalam keadaan sekarat itu silahkan siwak, maka Anda akan enak. Jadi gitu. Sebagaimana yang sudah diberitakan dalam hadis sahih, yaitu Kanjeng Nabi ketika itu mau meninggal dunia, lalu Sayyidah Aisyah melihat Ibnu Abbas membawa siwak. Lalu Nabi ditanya, apakah engkau ingin siwakan ya Rasul? Kanjeng Nabi, ya saya ingin siwak. Kemudian Rasulullah dipunyahkan siwak oleh Sayyidah Aisyah. Mulutku menempel di mulutnya, bibirku menempel di bibirnya. Lalu siwak yang aku punya aku berikan kepada Nabi. Lalu Nabi mengunyah siwak itu dan aku mengambil lagi dengan bibirku. Tidak boleh dibayangkan. Kalau ingin bayangkan matinya, wafatnya itu kalau ingin dibayangkan. Kemudian seseorang itu disunahkan untuk siwak karena apa? Faedah siwak, satu, bisa mempermudah keluarnya nyawa. Jadi ruh itu kan kadang ada yang ngajak itu 3 hari ya. Saya pernah itu ditelepon malam-malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini saya mau minta izin. Keluarga saya belum meninggal dunia sudah 3 hari ngajak. Nah terus kenapa kok minta izin sama saya? Ya saya sudah berikhtiar sana sini selama 2 hari. Kata orang yang punya ilmu, dia bilang ini kemungkinan si mayat punya dosa dengan keluarga pondok pesantren, entah dengan kiainya atau dengan pengurus atau dengan santri yang lain. Ini mintakan izin sama pengurusnya atau pengasuhnya. Nah ini saya nelfon dengan, oh ya udah, saya sudah memberi izin. Kalau bisa nanti kalau ada siwak ditaruh di samping dia, kalau memang nggak bisa disiwaki. Kemudian kalau ada bajunya kakek atau neneknya ditaruh di kaki, nanti insya Allah cepat meninggal dunia. Kalau kasihan dia itu ya, sudah 3 hari loh nggak bisa meninggal dunia loh. Berat itu. Kalau ngisi medeng loh, nggak betul. Sangat sedih sekali. Akhirnya jam 5 menit aku telepon, assalamualaikum, salam. Ada apa ya? Alhamdulillah saya meninggal. Meninggal ke innalillah, malah alhamdulillah. Saking senangnya dia sudah 3 hari akhirnya meninggal dunia. Nah itu kalau ada orang yang sulit meninggal seperti ini, siwak. Nah, gitu ya. Siwak itu promosi bakul siwak itu. Kemudian ada ulama yang memahami bahwa siwak itu sangat sunnah sekali bagi orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu siwak itu kalau mau meninggal kan enak, langsung meninggal dunia gitu, nggak susah-susah. Sebaiknya ketika siwak itu niat sunnah, jadi niat ingsun siwakan sunnah lillahi ta'ala. Kalau nggak ada niatnya nggak dapat pahala. Jadi harus niat. Beda kalau siwakannya di dalam sholat, Allahu Akbar baru siwakan. Tadi yang kecil-kecil tadi sedikit perbuatannya tanpa niat dapat pahala. Tapi kalau di luar sholat harus ada niatnya. Niat ingsun siwak sunnah lillahi ta'ala. Nah nggak usah ditambahi Allahu Akbar ya. Kemudian siwak itu sunnahnya adalah ludah
yang habis dibuat siwakan itu ditelan. Jadi kan siwak terus ditelan. Itu sunnah. Kenapa? Agar ya ini mulut kita dapat barokahnya siwak tadi sampai ke perut. Biar perut kita ini nggak ingin makan yang haram. Kadang kan orang ya ada itu sukanya tuh makan tuh kadang barang haram. Makan ulo, sate ulo itu. Ada itu sate ular tuh. Sate ular terus kurang marah sate boyo. Saya takutnya nanti kalau sate bayi itu, ya Allah, kan keterlaluan itu. Nah itu biar perut kita ini yang halal-halal saja ya, yang jangan yang haram nanti tambah blending nanti. Nah itu biar sukanya yang halal, tolakul halal, maka siwak tadi barokahnya siwak ditelan. Tapi jangan bisa, jangan siwaknya jangan. Nanti habis nanti siwaknya. Siwaknya nanti habis. Kemudian disunahkan untuk tahlil, yaitu jelilit. Jadi kalau ada selilit kangkung, kalau sampean misalnya ya, kangkung atau tempong, tempe, nah tempe atau bayam, atau lo tak malitan sidik ya enak tapi nggak kudu ini. Maka yang sunnah itu selilitnya diambil, nah, pakai kayu itu ya. Biasanya kalau sate dari Lamongan itu kan melete ini. Jadi di bawah itu, selilitnya di bawah sebagai tanda dari Lamongan ini. Itu sunnah hukumnya. Baik, setelah diselilit tadi maka disiwaki. Kemudian tidak makruh menggunakan siwak orang lain. Jadi menggunakan sikat gigi orang lain nggak makruh, nggak apa-apa. Silakan, asalkan orang lain tadi ridho, memperbolehkan. Tapi kalau nggak ridho kan nggak usah pakai, budalmu akeh kok. Ya, nggak usah, dia nggak ridho itu. Maksud kok lu budal saya ini barokah, ya nggak boleh itu. Kemudian kalau orangnya nggak ridho maka hukumnya haram, sama dengan mengambil harta orang lain, kecuali si pemilik sudah tidak mau. Contohnya sikat gigi yang sudah ngepang 17 itu loh, kanan kiri ke atas ke bawah, itu kan pemiliknya sudah nggak mau itu. Kok ijek gelem ya, karena mana yang boleh ngirit itu mesti bocah sing nganti kaya ngono, oh dole kan tipis itu. Berarti ngirit kan abang kabeh tangan. Normalnya wong kan ya nek wis mulai ngepang itu ya dua lah, normalnya gitu. Nah ini 17 dia lihat. Nah, silahkan kalau mau dia ambil tanpa ada izin nggak apa-apa, karena si pemilik sudah tidak mau menggunakannya, jadi nggak masalah. Nah siwak itu dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa setelah zuhur. Jadi jam 1 kok siwakan, padahal puasa Ramadan, hukumnya makruh. Sebaiknya nggak usah siwak, nggak usah sikat gigi ya. Kadang-kadang itu ada yang sikat gigi habis zuhur karena rasanya kan adem itu ya. Adem terus sedikit-sedikit dimasukkan ke dalam, wah batal itu, bahaya. Ya nggak usah lah, nggak usah siwakan, nggak usah sikat gigi setelah zuhur itu. Biarkan kekeringan dalam tubuh kita itu terasa dengan adanya puasa itu. Hukumnya makruh. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qoridnya ada tambahan wahtaron Nawawi adamal karohati mutlakon. Menurut An-Nawawi hukumnya tidak makruh secara mutlak. Mong kaulnya dhaif. Begitu. Kemudian kesunahan wudhu lagi adalah berkumur dan menghisap air dalam hidung. Minimalnya adalah ada air yang sampai ke mulut dan ada air yang sampai ke hidung. Secara dasar sunnahnya tidak ada syarat untuk memutar-mutar air di dalam mulut, nggak wajib untuk memutar-mutar air, nggak wajib. Langsung habis dimasukkan, langsung dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau diputar-putar dulu, biar giginya dan yang lain ini bersih, maka hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana disunahkan pula untuk mubalaghah. Bagi orang yang tidak puasa, disunahkan untuk kuat di dalam melaksanakan kumur-kumurnya. Jadi sampai mana batasan kuat itu sampai kerongkongan, jadi gitu ya, itu namanya mubalaghah, memperkuat berkumur-kumur atau istinsyak. Summa qala wa yusannu jam'uha Allahu a'lam. Nunggu yang mau alfiah tapi nanti jam 9.